Kembali di Kompas Siang Saudara, dalam rangka Hari Tani Nasional, Partai Buruh bersama Serikat Buruh Petani Indonesia hari ini menggelar unjuk rasa di dekat Istana Negara. Mereka menyampaikan sikap soal reforma agraria yang melanggar konstitusi. Ada 6 poin tuntutan yang disampaikan peserta aksi, salah satunya menuntut penghentian proyek food estate dan mencabut Omnibus Law yang menjadi undang-undang cipta kerja merugikan petani. Sebab hal ini mengurangi jumlah petani di Indonesia yang kian meningkat serta mengurangi lahan sawah para petani. Masa aksi tiba di lokasi depan Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat pukul 10 pagi. Dan tuntutan yang selanjutnya kita meminta supaya memang Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Karena Undang-Undang Cipta Kerja selain merugikan klaster buruh, tentunya untuk petani, di mana impor dibebaskan, bagaimana juga bank tanah dilegalisasi untuk kepentingan pemodal, dan kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja 2021 dikeluarkan, 2022 diputuskan oleh MK bahwa inkonstitusional bersyarat, justru 2023 Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres, Perpu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini justru melanggar keputusan MK, dibatalkan oleh oleh eksekutif melalui presiden maupun DPR. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang saat ini berada di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Gracia, untuk saat ini para massa petani dan juga Partai Buruh melakukan unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dan juga penghentian dari food estate. Lalu seperti apa jalannya aksi unjuk rasa? Ya baik Herjudo dan juga saudara, ini sekitar 1 jam yang lalu para buruh tadi melakukan aksi demonstran tepatnya di depan Gedung Sabta Pesona, Jakarta Pusat, saudara. Tetapi aksi demonstrasi ini berhenti sekitar 40 menit yang lalu dikarenakan cuaca buruk di Jakarta saat ini. Di tempat saya bertugas ini masih diguyur hujan dan akhirnya mereka menghentikan dan membubarkan aksi demonstrasi ini dan rencananya akan bergeser ke gedung DPR sekitar pukul 12 siang nanti melihat apakah hujan ini akan berhenti atau tidak, seperti itu Herjudo dan juga saudara. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan di sini, apa yang melatar belakangi para buruh tadi ini melakukan aksi demonstrasi hari ini juga berkaitan soal Hari Tani Nasional. Maka tadi selama 1 jam para buruh tadi ini menyampaikan isi hatinya, menyampaikan segala evaluasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Ini berkaitan soal reforma agraria, seperti itu saudara. Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah ini mengeluarkan aturan reforma agraria yang dimana ini tujuannya adalah untuk memudahkan para petani di Indonesia agar mudah dalam mengakses sumber daya hutan. Tapi ketika pemerintah ini mengeluarkan Omnibus Law menjadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023, ini tentu sangat menyulitkan para petani yang berada di Indonesia sehingga menimbulkan banyak sekali kerugian Herjuno dan juga saudara. Apa saja kerugiannya? Poin-poinnya di sini adalah yang pertama, terjadi perampasan tanah yang semakin meluas dan ini menyebabkan luas lahan ataupun sawah para petani ini semakin berkurang. Mengapa? Karena pemerintah ataupun adanya proyek-proyek penggusuran tanah masyarakat secara paksa untuk digunakan penanaman tanaman ekspor, seperti itu saudara. Kemudian yang kedua adalah data dari BPS di tahun 2023 ada 14,24 juta, ini meningkat menjadi 16,89 juta. Jumlah petani gurem dan rakyat ini tidak memiliki tanah ataupun lahan sawah sama sekali. Sehingga ini yang menyebabkan mereka mengalami kerugian yang cukup besar. Maka dari itu, saudara, tadi sudah disampaikan beberapa 6 tuntutan. Salah satunya adalah mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kembali ke studio Herjuno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gracia Adur dari kawasan Tugu Tani, Jakarta.